Halo teman-teman, selamat datang di channel Matles. Pada video ini saya akan membagikan cara cepat mencari nilai sin, cos, dan tan tanpa rumus. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberitahu cara cepat untuk mencari nilai sin, cos, dan tan. Nah, sebelum itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus mengetahui nilai sin, cos, dan tan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini ada sin, cos, tan. Nah, kalian cukup menghafalnya hanya sampai 90 derajat saja. Saya pasang 0, 30, 45, 60, 90 ya, seperti ini. Nah, jadi kita akan coba isi ya. Sin 0 adalah 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, di sini adalah setengah akar 3, lalu 1. Setelah itu cos, kebalikan dari sin ya. Jadi 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Kalau tan 0 sepertiga akar 3 1 akar 3 ya, strip ini artinya tak terdefinisi ya, tak terdefinisi. Nah, jadi langkah pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa teman-teman harus terlebih dahulu menghafal sin, cos, dan tan dari 0 sampai 90 derajat ya. 90 derajat ini derajat ya. Nah, jadi cara cepat yang akan saya beritahukan ini untuk mencari nilai sin yang sangat besar. Misalnya ditanya sin 150, sin 210, ataupun bisa tangan 270 atau tangan berapapun itu. Nah, saya akan beritahu cara cepatnya. Jadi kan selama ini kita menggunakan persamaan yang harus dihafal tentunya. Nah, tapi saya akan kasih tahu cara yang lebih gampang. Jadi di sini saya gambarkan dulu diagramnya ya. Jadi ini diagram sin ya, diagram cos dan tan. Ya, seperti ini ya. Nah, pada masing-masing diagram ini masih awal saja. Nanti kalau kalian sudah memahaminya, kalian tidak perlu menggambar lagi ya. Nah, ini garis pertama pasti 0. Seperti ini ya. Garis kedua itu 90. 90. Garis ketiga itu 180. Garis keempat itu 270. Garis kelima itu 360. Dan ini seterusnya ya, karena bisa sampai banyak, sampai ribuan juga bisa ya. Nah, jadi setelah kalian menggambar ini langkah awal saja. Kalian memasangkan nih. Jadi gini, sin itu naik turun, naik turun, dan tandanya positif, negatif, seperti itu. Sedangkan cos turun naik ya, kita tinggal balik saja dari sini ya. Jadi cara menghafal seperti itu. Dan tandanya plus, minus, plus, seperti itu. Kalau tan sama kayak sin, naik turun ya, dan tandanya plus, minus. Nah, cara pengerjaannya bagaimana?
kita coba langsung ke soal. Kita coba mencari nilai dari sin, cos, atau tan menggunakan diagram ini ya. Diagram yang telah saya buat nih. Nah, coba kita akan mencari nilai dari sin ya, sin dari 150. Ya. Jadi, jika kalian bertemu soal seperti ini, kalian lihat dulu. 150 derajat pada diagram ini dia ada di bagian mana? Nah, kita lihat. Ini 0 sampai 90. Lalu ini 180. Maka 150 ada di tengah-tengah sini. Betul? Nah, setelah kalian mengetahui 150 derajat itu ada di tengah-tengah sini, maka langkah pertama kalian lihat tandanya tanda apa di sini? Positif, ya. Jadi jawabannya adalah positif. Seperti itu. Setelah itu kita lihat tanda ini turun apa naik. Nah, karena dia 150 dan dia berada di ruas kedua ini dan dia turun, maka jika yang ditanya sin, turun artinya cos. Seperti itu ya. Setelah itu, kita lihat lagi. Angka 150 kan tadi berada di tengah. Nah, kita lihat dari angka sebelumnya, dari patokan sebelumnya, kan 150 sebelah sini. Patokan sebelumnya otomatis ada 90. Nah, dari 90 ke 150 itu beda berapa? Oh, kita tahu 90 ke 150 beda 60. Maka di sini adalah cos 60. Maka dapat kita kerjakan menggunakan ini yang telah kita hafal sebelumnya. Cos 60 adalah setengah. Jadi ini jawabannya plus setengah. Ya, mudah bukan? Nah, kita akan coba lagi. Misalnya yang ditanya di sini adalah cos. Ya. Saya coba cos 300. Ya. Kita lihat diagram cos. Cos itu ada di sini ya, karena 300 nih. 300 berada di antara 270 sama 360. Nah, kita lihat tanda di sini adalah positif. Maka di sini adalah positif. Dan kita lihat ini naik. Maka naik itu sin. Kalau turun seperti tadi itu cos. Maka sini sin. Sin berapa? Kita lihat dari 300 yang ada di tengah sini ke 270 itu beda berapa? Ternyata beda 30 saja. Maka ini jadi sin 30. Jawabannya sin 30 dapat kita lihat di sini adalah setengah juga. Ya, seperti itu ya. Nah, misalnya saya tan ya. Sekarang kita kerjakan tangan. Nah, tangan di sini agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Jadi, tangan ya. Tangan 135 misalnya. Nah, langkah awal hampir sama. Kita lihat dulu 135 ada di sini kan, di ruas kedua. Maka tandanya negatif. Seperti itu. Lalu kita lihat tangan di sini turun. Nah, turun kan ini tandanya. Nah, kalau turun itu tinggal ditulis tangan 90 kurang gitu ya tulisnya. Jadi gitu teman-teman. Kalau tadi di sin turun artinya cos, naik artinya sin. Di sini juga sama, turun artinya cos, naik artinya sin. Maka kalau di tangan naik itu tan biasa, tapi kalau turun tannya harus 90 kurang. Nah, kurang berapa di sini? Kita lihat dari 135 di sini ke 90 itu beda berapa? Ya beda 45. Makanya jadinya kurang 45. Jadi sama dengan minus tan 45. Nah, kita lihat di sini. Tangan 45 adalah 1. Maka jawabannya menjadi
minus 1. Ya, sangat mudah bukan? Jadi kita hanya perlu menghafal tanda. Tanda sin yaitu plus plus minus minus, tanda cos plus minus minus plus, tanda tan plus minus plus minus. Terus langkah kedua kita menghafal apa? Kita menghafal letak ruas ini. Ini pertama tuh 090, lalu 90 180, lalu 180 270, lalu 270 360. Hanya seperti itu saja. Dan yang terakhir kita menghafal bahwa yang naik itu sin, yang turun itu cos. Untuk sin dan cos. Tapi untuk tan, yang naik itu tan biasa. Tapi kalau turun tan 90 kurang. Nah, angka-angkanya diambil dari soal apa yang ditanya dikurang dengan ruas sebelumnya. Kayak tadi 135, maka dikurang ruas sebelumnya 90 menjadi 45. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika di sini kan saya hanya menuliskan sampai 360. Bagaimana jika ditanyakan sin yang sangat besar? Ya. Misalnya ditanya seperti ini. Misal ditanya sin 780. Maaf nih, 180 derajat. Nah, bagaimana jika ditanyakan sin 780? Di mana kita hanya punya batas sampai 360. Nah, teman-teman, ini sangat mudah sekali. Jika kalian bertemu dengan derajat yang lebih besar dari 360, maka kalian cari selisihnya. Jadi, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Kalian bagi ini dengan ini, cari sisanya. Jadi seperti ini ya. Jadi, kalian coba cari. Ini kita coret-coretan dulu. Coret-coretan 780 dibagi 360 akan menjadi 2 kan? Dengan sisa 60. Ya. Coba kalian bisa cari sendiri. Jadi kan 360 dikali 2 sama dengan 720. Nah, 720 tambah 60 menjadi 780. Maka dapat kita simpulkan sin 780 akan sama dengan sin sisa. Yaitu menjadi sin 60. Ya, sangat mudah bukan? Kita lihat sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi didapatlah hasil sin 780 setengah akar 3. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi misalnya sin 360x tambah A itu sama dengan sin A. Ini berlaku juga dengan cos dan untuk tan ya. Sama 360x tambah A sama dengan cos A. Ini juga 360x tambah A sama dengan tan A. Jadi kalau 780 ini kita tinggal isikan seperti ini ya. Kita bagi berapa? Bagi 360 dan cari sisanya. Sisanya itu menjadi A-nya di sini. Ya. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.